Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kelompok kami yang beranggotakan Tegar Satya Prahara, 2 NPM terakhir 003, dan juga saya sendiri, Tari Saputra Ramadhani dengan NPM terakhir 068. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas mengenai imunologi tumor dan juga kanker. Untuk submateri yang akan kita pelajari pada kali ini yaitu terminologi, antigen tumor, respon imun terhadap tumor, usaha tumor menghindari sistem imun, keganasan sistem imun, imunodiagnosis, dan juga pendekatan terapi pada tumor. Untuk yang pertama ada terminologi. Tumor dalam bahasa Latin artinya pembengkakan, merupakan sekelompok sel abnormal yang terbentuk dari hasil proses pembelahan sel yang berlebihan dan tidak terkoordinasi. Dalam bahasa medisnya, tumor dikenal sebagai neoplasia. Yang kedua ada antigen tumor. Antigen tumor ini dibagi menjadi dua, yaitu TSA dan juga TAA. Untuk yang pertama, TSA atau tumor spesifik antigen merupakan tumor antigen yang hanya diekspresikan oleh sel tumor dan tidak diekspresikan oleh sel-sel normal lainnya, sehingga dengan adanya TSA ini, sel imun tubuh secara cepat merespon dan mengenali sel-sel kanker tersebut. Yang kedua ada TAA atau tumor asosiat antigen, yaitu antigen tumor yang juga diekspresikan oleh sel-sel normal tubuh, dan antigen ini dapat juga memperantarai respon imun tubuh, tapi biasanya tidak dan sangat jarang. Yang ketiga ada respon imun terhadap tumor. Respon imun terhadap tumor dapat dibagi menjadi dua, yaitu humoral dan juga seluler. Yang pertama ada respon imun humoral. Untuk imunitas humoral yang berperan adalah limfosit B atau sel B yang berasal dari stem cell. Ada 5 jenis limfosit B, yaitu IgG, IgA, IgM, IgD, dan juga IgE. Dan yang kedua ada respon imun seluler. Di dalam imunitas seluler yang berperan adalah limfosit T atau sel T yang berasal dari sel yang sama dengan sel B, tetapi proliferasinya di dalam kelenjar timus atas pengaruh berbagai faktor asal timus. Yang keempat, menghindari sistem imun. Kebanyakan tumor timbul pada individu yang tidak imunokompromis. Hal itu berarti bahwa tumor sendiri memiliki mekanisme untuk menghindarkan diri dari imunitas non-spesifik dan juga spesifik. Diduga ada berbagai mekanisme sehingga sel tumor tidak dapat dipresentasikan dan diproses karena itu tidak memiliki molekul B7 atau CD80 dan CD86 sebagai molekul konstimulator. Pada gambar di samping, untuk bagian yang A merupakan sel tumor yang tidak memiliki molekul konstimulator seperti B7. Dan yang B kurang mengekspresikan MHC1, dan yang bagian C itu merupakan mengekspresikan fas L memacu apostosis sel TJ yang menghancurkan sel. Untuk gambar bagian D yaitu memproduksi berbagai sitokin yang mencegah respon imun. Untuk gambar E mengembangkan varian antigen negatif, dan juga untuk gambar F yaitu memproduksi musin yang menyamarkan antigen. Yang selanjutnya ada keganasan sistem imun. Yang pertama ada penyakit limfoproliferatif. Transformasi antigen sel limfoid dapat menimbulkan sejumlah penyakit limfoproliferatif seperti leukemia, limfosistik kronis, limfoma, myeloma multiple, makroglobulinemia, Waldenstrom, dan beberapa jenis krioglobulinemia. Pada beberapa kasus, teknik diagnostik
histologi dan morfologis mungkin kurang adekuat untuk membedakan keduanya. Sistem deteksi modern yang sensitif mampu mengenali sel abnormal dalam darah. Perifer pada hampir 50% penderita limfoma dan Hodgkin. Untuk penyakit limfoproliferatif ini ada beberapa jenis, yaitu yang pertama ada limfoma Hodgkin, limfoma non-Hodgkin, limfoma angioimunoblastik, limfoma atau leukemia sel T dewasa, leukemia limfositik kronis, makroglobulinema, Waldenstrom, hairy cell leukemia, common acute lymphoblastic leukemia, mycosis fungoides, myeloma multiple, gammopati monoklonal, krioproteinema. Untuk yang kedua ada keganasan yang disebabkan oleh virus. Virus herpes dan virus retro menginfeksi sel tanpa menimbulkan sitolisis atau membunuhnya. Virus dapat memacu pertumbuhan sel terinfeksi yang tidak terkontrol. EBV dapat menimbulkan infeksi mononukleosis atau glandular fever, limfoma dan karsinoma nasofaringeal. Limfoma yang dipacu EBV sering terjadi pada penderita dengan imunodefisiensi dan daerah malaria. EBV memproduksi protein yang merangsang pertumbuhan sel terinfeksi dan tidak terkontrol dan mencegah apostosis. Yang selanjutnya imodiagnosis. Imunodiagnosis tumor dapat dilakukan dengan dua tujuan, yaitu menemukan antigen spesifik terhadap sel tumor dan mengukur respon imun pajamu terhadap sel tumor. Sel tumor dapat ditemukan dalam sitoplasma. Ciri-ciri suatu tumor dapat ditentukan dari sitoplasma, permukaan sel atau produk yang dihasilkan atau dilepasnya yang berbeda baik dalam sifat maupun dalam jumlah dibandingkan dengan orang yang normal. Yang terakhir ada pendekatan terapi pada tumor. Yang pertama ada imunoterapi. Imunoterapi atau IT pasif yang menggunakan MAB untuk menghancurkan sel ganas telah dicoba, namun tidaklah spesifik. Anti-CD20 adalah MAB yang banyak digunakan dalam onkologi. MAB membunuh sel tumor melalui apoptosis atau aktivasi komplement, ADCC atau fagositosis. Untuk imunoterapi sendiri ada beberapa jenis, yaitu ada yang pertama limfoma non-Hodgkin, yang kedua manipulasi sinyal konstimulator untuk meningkatkan imunitas, yang ketiga imunotoksin, yang keempat sitokin, yang kelima peningkatan aktivitas APC, yang ke-6 vaksinasi dengan SD, yang ke-7 imunoterapi aktif, dan yang ke-8 imunisasi dengan antigen virus. Yang selanjutnya ada limfokin activated killer cell atau CTL. CTL atau TC dapat diaktifkan di luar tubuh dan kemudian diinfuskan kembali dengan atau tanpa IL-2. Limfosit perifer dibiarkan dengan IL-2 untuk memperoleh sel limfokin activated killer atau LAK. Sitotoksin yang diaktifkan. Sel tersebut tidak lain adalah sel NK, jadi tidak mempunyai spesifisitas sel T, tetapi hanya bereaksi dan membunuh sel tumor saja yang tidak atau sedikit mengekspresikan MHC1. Cara tersebut menunjukkan toksisitas yang bermakna. Yang ketiga ada tumor infiltrating limfosit. Pada pemeriksaan histologi tumor padat ditemukan infiltrasi sel
Tumor infiltrating limfosit atau TIL tersebut terutama terdiri atas makrofag dan limfosit yang berupa sel NK dan CTL. Seperti halnya dengan LAK, TIL diperoleh dari penderita dengan tumor diaktifkan dengan IL-2. Yang keempat ada makrofag activate killer cell. Pendekatan lain yaitu menggunakan sitokin dan makrofag yang diaktifkan. Monosit diisolasi dari darah perifer penderita dengan tumor, dibiarkan in vitro dengan sitokin atau IFNY yang mengaktifkan sel dan meningkatkan sitotoksisitas sebelum diinfuskan kembali ke penderita. Yang kelima ada terapi gen. Terapi gen ini ditunjukkan untuk melokasikan sitokin ke tempat yang diperlukan. Bila sitokin hanya ditunjukkan ke tempat tumor, akan mengurangi efek samping sistemik. Cara ini dilakukan dengan mengangkat sel tumor lalu diaktifkan transfeksi dengan gen sitokin. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih.